Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Dalam bahasa Batak, unang maolo hamu ela-elaon ni puda naragam jala nalai. Saudara-saudara, penulis surah Ibrani yakin bahwa kekuatan yang sejati itu datang dari dalam hati seseorang hanya karena kasih karunia Allah, dan bahwa apa yang dimakan dan diminum orang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kekuatan rohani seseorang. Dalam konteks nats ini, kemungkinan ada beberapa orang yang terlalu menekankan pentingnya peraturan tentang makanan. Yang pertama, bangsa Yahudi mempunyai hukum yang ketat tentang makanan. Mereka percaya bahwa mereka dapat melayani dan menyenangkan Tuhan dengan makanan tertentu saja. Ada seberapa di antara mereka yang dulunya sudah menerima kemerdekaan oleh karena Kristus, bukan karena hukum-hukum keyahudian. Mereka ingin kembali menempatkan diri di bawah hukum dan peraturan-peraturan Yahudi mengenai makanan. Mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka akan menjadi lebih sempurna atau memperkuat kerohanian mereka. Yang kedua, ada orang Yunani yang mempunyai gagasan-gagasan tentang makanan. Kaum ini juga percaya tentang roh seseorang berpindah-pindah dari badan yang satu ke badan yang lain, sampai akhirnya layak mendapatkan pembebasan. Pembebasan itu dapat dipercepat lewat penertiban diri, bahkan bertapa. Para pengikut ini tidak makan daging, melainkan hanya makan sayur-sayuran saja. Ada juga orang-orang yang disebut dengan kaum Gnostik. Mereka percaya bahwa benda itu keseluruhannya jahat, dan bahwa manusia harus memusatkan diri pada roh-roh yang keseluruhannya baik. Maka dari itu mereka percaya bahwa badan itu secara keseluruhan jahat. Manusia harus mampu menguasainya dan memperlakukannya dengan ketat. Mereka mengurangi makanan dan membatasi minuman, dan juga perpantang makan daging. Ada saja orang Yunani yang berpendapat bahwa dengan berpantang makanan tertentu, mereka menguatkan hidup rohani mereka dan membebaskan nyawa mereka. Saudaraku, tidak satu pun di atas yang benar. Soal makan dan minum di sini berkaitan dengan tubuh Kristus. Yesus adalah korban yang sempurna. Hanya melalui Dialah kita memperoleh anugerah keselamatan. Jadi janganlah disesatkan dengan berbagai-bagai ajaran asing. Kita harus benar-benar memahami bahwa iman kita harus berpusat kepada Kristus. Oleh sebab itu, sebagai murid dan pengikut Kristus harus selalu waspada sehingga tidak terjebak dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan?
Yang pertama, mari kita membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan untuk bisa mewaspadai ajaran sesat, agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran manusia yang sia-sia. Lalu kita membangun hidup dalam ajaran iman yang benar, agar kita tetap teguh di tengah pengajaran yang menyesatkan. Dibutuhkan tekad yang bulat mempelajari firman Tuhan. Sebab jika tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka akan mudah terbawa arus, tidak punya dasar pijak yang kokoh, dan akhirnya menjadi pengikut ajaran sesat. Kemudian mari membangun hidup di dalam kasih. Pengajar sesat selalu menghancurkan, memecah belah persekutuan. Tetapi ajaran yang benar selalu ditandai dengan kasih di antara sesama tubuh Kristus. Ada di sana empati dan simpati yang satu terhadap yang lain. Itulah buah dari kebenaran. Bahkan buah-buah roh akan tumbuh semakin nyata dalam persekutuan kita sehari-hari, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah ajaran yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini atas anugerah Tuhan yang selalu memberikan napas hidup bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan di pagi hari ini Tuhan hantarkan, dan biarlah kiranya di dalam kehidupan kami satu hari ini selalu berkenan di hadapan Tuhan, di dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, kiranya memuji dan memuliakan Tuhan senantiasa. Demikian juga dengan hubungan kami dengan sesama kami, sehingga kami tetap berada di dalam bimbingan Tuhan untuk selalu berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Kami benar-benar memahami ajaran-ajaran yang benar untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan juga kami berpijak pada ajaran yang benar, sehingga kami benar-benar percaya kepada Tuhan, satu-satunya menjadi sumber keselamatan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami meyakini anugerah Tuhan semata, bukan karena kebenaran diri kami sendiri dengan mematuhi aturan-aturan hukum berdasarkan hukum Taurat seperti orang-orang Yahudi. Tapi biarlah kiranya kami memahami dan mengerti bahwa segala sesuatunya adalah anugerah semata yang Tuhan karuniakan bagi kami, melepaskan kami, membebaskan kami, memerdekakan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang diselamatkan karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Kiranya kami berpijak kepada ajaran yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi cermin dalam setiap kehidupan kami untuk berperilaku, sehingga kami tetap selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah firman-Mu berdiam dalam hati kami. Berkati juga kami seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka dimanapun berada pada saat ini.
Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa